Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asli. Suasananya senang sekali. Imsyak, 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 imsyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Arifin. Saya jurusan Hukum Keluarga Islam, kelas Hukum Agraria. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang harus kita lakukan sebelum melakukan transaksi jual beli. Jadi seperti itu. Sebelumnya ya, yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita itu telah diberikan suatu kenikmatan, suatu kesehatan, yang mana kita mampu untuk melakukan suatu ibadah puasa. Untuk melakukan suatu ibadah puasa di bulan yang suci ini. Selanjutnya yaitu salawat serta salam kita aturkan kepada sang baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita suatu tuntunan atau suatu ajaran, yang mana baginda Nabi Muhammad ini telah membawa kita dari alam yang gelap gulita, yaitu zaman jahiliyah, kepada alam yang terang beneran dengan adanya Islam wal iman. Di sini ya saya langsung akan masuk ke pembahasannya ya. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, bagi kalangan masyarakat Indonesia ini, dengan istilah transaksi jual beli tanah. Nah, di sini itu saya akan menjelaskan beberapa hal-hal yang seperti saya ucapkan tadi. Transaksi jual beli tanah ini merupakan sesuatu yang rumit, akan tetapi kita ya juga harus melakukannya. Karena apa? Tanah itu adalah suatu kebutuhan yang harus kita miliki. Dengan adanya tanah, kita itu bisa membangun rumah, membangun hotel, membangun toko, membangun hal-hal yang sekiranya kita di mata kita itu positif. Bagi seorang yang yang suka berinvestasi itu, tanah ini menjadi sesuatu yang terpenting dalam investasi. Karena apa? Tanah ini ya, seseorang yang ingin berinvestasi itu harus tahu tanah-tanahnya tersebut, status tanahnya, dan lain sebagainya. Karena kenapa? Orang yang suka investasi itu akan tertarik hal-hal seperti ini dalam bidang propertinya. Jadi seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu kita ketahui ya sebelum melakukan transaksi. Yang pertama yaitu pastikan status tanah. Pastikan status tanah tersebut. Jadi sebelum melakukan jual beli kita harus memastikan tanah tersebut. Dalam transaksi jual beli ini ada beberapa istilah untuk mengetahui status tanah tersebut. Yang pertama yaitu free, yang kedua clear, yang ketiga clean. Maksudnya apa? Free di sini maksudnya tanah tersebut itu bebas dari sengketa. Jadi tidak ada persengketaan akan tanah tersebut maupun sertifikat tanah tersebut. Dan yang kedua yaitu clear. Maksudnya di sini clear yaitu tanahnya itu tidak sedang digunakan oleh kegiatan orang lain, kegiatan ekonomi orang lain, atau kegiatan orang lain yang tidak mempunyai hak, yang tidak berhak atas tanah tersebut. Yang selanjutnya yaitu clear. Clear di sini itu mempunyai arti yaitu berarti ukuran maupun batasan-batasannya itu harus tepat, harus benar, harus sesuai dengan yang ada di sertifikat. Nah, itulah hal-hal yang harus perlu kita ketahui untuk memastikan status tanah tersebut dengan istilah-istilah free, clear, and clean.
Dan yang selanjutnya yaitu yang nomor 2, tanah harus memiliki surat-surat resmi atau surat-surat yang asli. Surat-surat asli dan lengkap. Karena kenapa? Supaya tidak terjadinya hal-hal yang merugikan lah. Ya, semisalnya penipuan maupun pemalsuan dari sertifikat akta tersebut. Jadi dengan adanya sertifikat asli, kita itu ya tidak akan rugi untuk melakukan transaksi jual beli. Jadi seperti itu. Jangan sampai tanah yang Anda beli itu sertifikatnya palsu, sertifikatnya bohongan. Jadi di sini itu ya untuk memastikannya, untuk memastikan keaslian maupun kepalsuan dari sertifikat tersebut, itu ada salah satu badan atau salah satu badan pertahanan nasional atau yang kita kenal dengan BPN itu akan melakukan suatu pengecekan atas keaslian sertifikat tersebut. Apakah sertifikat tersebut itu real atau hoax atau hoax. Jadi ya seperti itulah. Dikarenakan kenapa? Ya BPN ini juga mempunyai suatu tugas untuk mengecek sertifikat tersebut, mengecek peta pendaftaran, daftar tanahnya, surat ukur dan buku tanah lain sebagainya. Karena di situ juga di dalam PP peraturan pemerintah itu sudah dijelaskan tugas-tugas BPN. Ya, jadi seperti itu. Tugas BPN dijelaskan dalam PP Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 34. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga yaitu kita harus mengecek kondisi tanahnya. Nah, apakah kondisi tanahnya tersebut itu strategis, aman, atau kondisi tanahnya tersebut itu baik, bagus, subur. Nah, jadi kita itu juga bisa mengecek beberapa kondisi tanahnya. Jadi seperti itu. Dan dengan mengecek beberapa kondisi tanahnya itu, kita juga akan mempunyai suatu ide-ide untuk membangun tanah tersebut. Apakah tanah ini cocok dibuat untuk toko maupun lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Yang selanjutnya, yang keempat itu membuat AJP, akta jual beli. Di sini AJP itu ya juga sangat penting lah untuk melakukan transaksi jual beli ya. Karena apabila kita itu sudah cocok untuk melakukan transaksi jual beli, sudah cocok, wah ini toko, ini tanahnya bagus, ini mantap sih tanahnya, saya mau beli. Ya, kita itu harus memiliki AJB, akta jual beli. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, membawa berkas AJB tersebut ke BPN. Jadi ketika kita itu sudah selesai dan sudah rela sepakat ya, kita membawa berkas-berkas tersebut kepada BPN, Badan Pertahanan Nasional. Jadi di sana itu kita akan tanda tangan satu sama lain untuk melakukan balik nama atas tanah tersebut. Jadi seperti itu. Ya, melakukan proses jual beli itu memang sangat rumit, tetapi kita harus melakukannya. Ya intinya kita melakukan jual beli itu harus melakukannya dengan baik supaya tidak ada kerugian. Dan paling penting kita harus mengetahui informasi lengkap tentang tanah yang akan dibeli. Jadi seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say goodbye. Selamat menunaikan ibadah puasa. Amin. All you wanted was a game.